Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama Bu Alaina. Apa kabar anak-anakku, siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 1 Balong Bendo? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dan tetap juga untuk menerapkan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Baiklah anak-anakku, sekarang mari kita lanjutkan untuk materi mengenai pelaksanaan umroh. Pelaksanaan umroh dapat dilakukan dengan cara yang pertama saat tiba di miqat makani. Berikut beberapa hal yang harus dilakukan saat jamaah umroh sampai di miqat makani, yaitu memulai dengan mandi. Mandi dilakukan seperti mandi besar yang menyucikan seluruh tubuh. Kemudian berwudu dilakukan untuk bersuci dari hadas kecil. Kemudian mengenakan pakaian ihram. Dilanjutkan dengan berihram, yaitu dilakukan dengan membaca niat ihram. Yang kedua yaitu membaca bacaan talbiyah serta memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama pelaksanaan umroh, jamaah umroh harus membaca bacaan talbiyah secara terus-menerus. Bacaan talbiyah saat pelaksanaan umroh sama dengan bacaan talbiyah saat pelaksanaan haji. Selain membaca bacaan talbiyah, jamaah umroh dapat memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguhan. Ketiga yaitu memasuki Masjidil Haram. Setelah sampai di Mekah, jamaah umroh harus melakukan terlebih dahulu. Setelah mandi dan bersuci dari hadas kecil serta besar, jamaah umroh bersegera menuju Masjidil Haram. Saat memasuki Masjidil Haram, disunahkan masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Selanjutnya, jamaah umroh menghentikan bacaan talbiyah mengejar Aswad sambil menggunakan tangan kanan. Apabila memungkinkan, jamaah umroh dapat menciumnya dengan mengucapkan doa Bismillahi wallahu akbar. Tetapi jika jamaah umroh tidak dapat menyentuh dan mencium Hajar Aswad, cukup memberi isyarat dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Berikutnya yaitu melakukan tawaf. Tawaf merupakan gerakan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran berlawanan dengan arah jarum jam. Tawaf pada 3 putaran pertama dilakukan dengan berjalan cepat, sedangkan 4 putaran berikutnya dilakukan dengan berjalan biasa. Berikutnya bisa melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat dilakukan di belakang makam Ibrahim atau tempat lain di sekitar Masjidil Haram dengan membaca surat Al-Kafirun pada rakaat yang pertama dan yang kedua pada rakaat yang kedua yaitu membaca surat Al-Ikhlas. Setelah melaksanakan sholat sunnah, jamaah umroh dianjurkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melakukan sa'i dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan berjalan cepat atau berlari-lari kecil dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah. Sa'i dilakukan sebanyak 7 kali. Pelaksanaan sa'i saat umroh sama dengan pelaksanaan sa'i saat haji. Kemudian melakukan tahallul dilakukan dengan mencukur seluruh atau sebagian rambut kepala. Sama seperti ibadah haji, pelaksanaan ibadah umroh harus dilakukan dengan tertib. Pelaksanaan umroh dilakukan secara berurutan. Misalnya, sa'i dilakukan setelah tawaf. Jika sa'i dilakukan sebelum tawaf, hukum ibadah umroh tidak sah. Hikmah ibadah haji dan umroh. Hikmah ibadah haji dan umroh diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menjaga solidaritas umat Islam. Pada pelaksanaan ibadah haji dan umroh, umat Islam dari seluruh penjuru dunia berkumpul di tanah suci. Umat Islam berkumpul untuk beribadah dan memenuhi panggilan Allah. Kumpulnya umat Islam dari berbagai negara dapat meningkatkan rasa persatuan dan solidaritas umat tanpa membedakan golongan dan ras.
Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat menunaikan ibadah haji, setiap muslim sering membaca lafal talbiyah dan kalimat thayyibah. Selain itu, jamaah haji dianjurkan memperbanyak doa. Ibadah tersebut dapat mendorong diri senantiasa untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Sebagai bukti keimanan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu syarat menunaikan ibadah haji adalah mampu, baik mampu secara fisik, spiritual maupun finansial. Muslim di Indonesia membutuhkan banyak dana yang tidak sedikit agar dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah. Oleh karena itu, pelaksanaan ibadah haji dan umrah dapat menjadi bukti keimanan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Memperoleh pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang pantas bagi haji yang mabrur adalah surga. Selain itu, para jamaah haji akan mendapat pahala yang berlipat ganda jika beribadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Beribadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi lebih utama daripada beribadah di masjid lain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah anak-anakku untuk materi mengenai pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang sudah kita pelajari bersama. Semoga bermanfaat dan semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Kita semua diberi kemudahan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang baik. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.